Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diberikan tubuh yang sehat, kita diberikan sukacita, kita boleh beribadah bersama-sama. Saya mengundang saudara mari berdiri, kita mau bersama-sama untuk memulai ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami. Layakkanlah kami sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ibadah kami justru membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Untuk setiap rekan-rekan kami yang terlibat di dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati, memakai mereka. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam persekutuan bersama dengan gereja-gereja Tuhan di segala tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kau layak terima segala pujian Tuhan. Kau yang layak disembah. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
negeri. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Kaulah Yesus, Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau gak pernah meninggalkan kami. Kau selalu berjalan bersama kami. Sebab Kaulah kekuatan, Kaulah penopang hidup kami. Kau benteng hidup kami Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, Jalani kehidupan. Kau mengangkat kami. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, Kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Sebab Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau menopangku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, Kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku.
kekuatanku, penopang hidupku, panggil keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panggil keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Selamanya kami mau memandang Engkau saja, Tuhan. We would like to turn our eyes upon you, Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. All the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. All the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Your eyes to the heaven. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, oh glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes.
to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah walaupun secara online. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengurapi pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati juga untuk setiap rekan-rekan yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, menyertai mereka. Bahkan juga untuk setiap saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka juga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini mungkin saudara kita mengalami ada banyak hal. Pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara melihat ada 3 hal saudara yang mungkin sering ya yang kita lakukan namun kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Yang pertama saudara yaitu tentang mengeluh untuk sesuatu yang merupakan kelebihan kita sendiri. Contohnya, saudara ada orang yang dia berkata demikian, saya ini bingung, saya ini lelah, saya harus menghadapi perusahaan saya ada 7 perusahaan dan juga punya ribuan karyawan. Saudara bisa bayangkan jika seseorang yang mengatakan hal demikian. Itu yang pertama saudara. Yang kedua yang disebut namanya menghina diri sendiri dan berharap agar orang lain menyangkal penghinaan itu. Contohnya bagaimana? Misalnya saudara ada seorang yang sebenarnya dia itu serba bisa. Tetapi dia berkata, saya mah gak bisa ngomong orangnya. Saya itu gak bisa ngomong, orangnya itu tidak biasa untuk ngomong. Padahal orang yang mengatakan demikian ini, dia adalah seorang motivator yang terkenal. Saya percaya saudara berkata, gak mungkin. Kalau seorang motivator yang terkenal lalu dia berkata saya ini orangnya gak bisa ngomong, gak biasa omong. Saya percaya saudara berkata tidak mungkin demikian. Yang ketiga saudara yaitu menyamarkan privilege dengan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kerugian. Contohnya saudara ya, ada orang yang berkata demikian. Saya ini lelah juga untuk follower saya yang terus chat saya di Instagram untuk meminta endorse. Dengan kata lain waktu dia mengatakan demikian saudara seolah-olah dia mau beritahu kepada orang sebenarnya saya ini laku loh. Sebenarnya saya ini ada banyak pendukung. Ada banyak orang itu mau sampai menjadi anggota saya. Saya sampai berkata dak kepada mereka. Saudara menurut idntimes.com ada sebuah istilah yang akhir-akhir ini tren, yakni humble bragging syndrome. Atau saudara apabila biasanya kita mendengar adalah sindrom merendah untuk meroket. Sekali lagi, sindrom merendah untuk meroket. Dengan kata lain dia seolah-olah berbicara saudara merendah, tapi sebenarnya ujungnya itu untuk meroket. Saudara-saudara sekalian, seringkali orang-orang yang merendah itu untuk meroket itu adalah salah satu hobi orang-orang agar mereka itu bisa menyombongkan sesuatu tanpa harus terdengar kata sombong itu. Apabila saudara pernah melakukan ketiga aktivitas di atas, berarti saudara termasuk humble bragging syndrome. Atau dengan kata lain saudara disebut sindrom merendah untuk meroket. Nah saudara sekalian mari saya mau mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yesaya perjanjian lama 39
ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan kepada saudara-saudara sekalian. Hizkia dan para utusan Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung, persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyalah lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Yang terakhir di dalam ayat yang ke-8, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Saudara-saudara sekalian, dari nats Alkitab yang tadi kita baca, apakah yang dapat kita pelajari? Saudara sekalian, yang pertama saya mau mengajak saudara lihat adalah kesulitan belum tentu hal yang buruk. Saudara sekalian, waktu kita mau membahas tentang bagian ini, kita perlu terlebih dahulu melihat bagaimana keadaan sebelumnya, yaitu Hizkia. Kita akan melihat di dalam Yesaya 38, kita akan melihatnya. Di sana dikatakan Hizkia adalah seorang raja yang jatuh sakit dan hampir mati. Pada waktu itu datanglah Nabi Yesaya dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Hal ini membuat Hizkia berdoa kepada Tuhan dan ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara sekalian, dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, dari bagian yang kita melihat apa yang disampaikan di Yesaya 38, kita bisa melihat saudara, bagaimana pada waktu itu ketika diberitahukan kepada Yesaya, dia sudah menghadapi maut, waktu umurnya sudah tiba, justru saudara dia datang, dia berdoa kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita membaca dengan baik di dalam doanya yang disampaikan oleh Hizkia, kita menemukan saudara dia berdoa kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya. Dia berkata, Tuhan ingatlah kiranya
bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Dengan kata lain saudara, dia mau beritahu kepada Tuhan, Tuhan saya ini loh Tuhan. Saya inilah orang yang berjasa. Saya inilah yang telah berkorban. Saya telah melakukan banyak hal menjadi seorang kepala. Masakah Tuhan tidak peduli saya? Saudara sekalian, apa yang terjadi? Di sana kita melihat Tuhan mendengar doanya dan telah melihat akan air matanya. Tuhan memperpanjang hidupnya sepanjang 15 tahun lagi. Diberikan tambahan usia. Puji Tuhan. Saudara sekalian, ketika tiba waktunya seseorang dipanggil Tuhan, tidak selamanya itu adalah hukuman. Maksudnya jikalau saudara ada seseorang tiba-tiba dia harus sakit, dia harus meninggalkan dunia, dia tidak perlu berkata, saya ini ada berbuat dosa apa yang saya buat sampai saya harus mati. Bukankah selama ini saya telah berbuat untuk Tuhan, melakukan ini, melakukan itu, mengapa saya harus meninggal pada usia demikian? Tidak selamanya itu adalah hukuman. Tuhan tahu saudara yang paling tepat untuk setiap orang. Kapan adalah waktu yang terbaik. Ketika Hizkia dia memohon dengan penuh air mata. Dia datang kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan dia kesempatan. Memberikan dia anugerah. Yaitu 15 tahun lagi. Puji Tuhan saudara. Dia datang di hadapan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan memberikan kesempatan kepadanya. Yaitu 15 tahun lagi diberikan kepadanya. Yang kedua saudara, kita akan melihat yaitu bagaimanakah kita meresponi berkat Tuhan dengan cara yang salah. Saudara sekali, di dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, kita bisa melihat di sana ketika Hizkia itu mengalami kesulitan, mengalami masalah. Hal yang pertama, dia ada permohonan doa datang kepada Tuhan. Saudara, sekilas kita melihat seolah-olah itu sangat baik, tetapi belum tentu. Saudara, akhirnya dia benar, dia itu berdoa, dia mengalami kesembuhan, dia penuh dengan sukacita. Lalu datanglah para tamu, yaitu Raja Babel yang datang saudara. Mereka itu datang membawa surat kepada dia. Ada pemberian kepada Hizkia. Mereka bersyukur kepada Hizkia yang sudah kuat kembali. Wah saudara, memuji dia. Karena sukacitanya Hizkia melihat orang-orang ini Raja Babel, orang-orang ketika datang. Saudara, ketika orang-orang ini memuji dia, seharusnya dia berkata, puji Tuhan. Kalau saya masih bisa hidup oleh karena Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Tetapi yang dibuat oleh Hizkia, dia justru karena penuh dengan sukacita, itulah kesempatan yang dia lakukan. Dia mengajak para tamu untuk pergi ke gedungnya. Dia memperlihatkan emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala tempat yang terdapat di dalam perbendaharaannya. Dengan kata lain saudara, dia mengajak orang-orang ini untuk masuk, untuk show, untuk perlihatkan, ini loh saya sebagai raja di tempat ini. Ini tempat-tempat yang ada emas, ada perak, ada rempah-rempah, ada minyak berharga. Semuanya ada di tempat ini. Dengan kata lain memperlihatkan saya ini hebat. Saya sebagai raja ini yang hebat. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada orang-orang yang datang di istananya. Semuanya, seluruh orang dia sampaikan kepada mereka. Kemudian saudara, setelah selesai itu datanglah Yesaya menyampaikan pesan Tuhan. Suatu saat nanti segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu akan diangkut ke Babel. Tidak ada yang ketinggalan. Semuanya akan diambil. Apa yang kamu perlihatkan, apa yang kamu show,
apa yang kamu perlihatkan kepada orang-orang, semuanya akan diangkat, dibawa pergi. Sukacita karena berkat Tuhan sangat mudah berubah dari kemuliaan untuk Tuhan menjadi kemuliaan untuk diri sendiri, demi diri sendiri. Inilah yang terjadi dengan Hizkia. Bukannya menceritakan kebaikan Tuhan, mujizat, kesembuhan, perubahan usia, penambahan usia dari Tuhan. Malah ia memperlihatkan semua harta benda yang ada, seolah-olah memberitahukan kepada orang-orang itu semua kehebatan saya. Saya ini hebat, saya ini luar biasa. Tidak heran hal ini membuat Tuhan menjadi murka, dan semua yang diperlihatkan justru akan diambil oleh Raja Babel. Betul saudara, semua yang dia beritahukan semua diambil oleh Raja Babel. Yang ketiga, anugerah kesempatan yang disia-siakan. Setelah ketahuan apa yang dilakukan oleh Hizkia, bagaimana ia menyombongkan dirinya dengan memperlihatkan semua yang dimiliki. Dia akan menghadapi beban yang paling berat, yaitu anaknya akan diambil menjadi sida-sida istana Raja Babel. Saudara pernah dengar kata sida-sida? Apa itu sida-sida? Saudara sekalian, sida-sida adalah tugas yang rendah yang tidak seharusnya menjadi tugas seorang anak raja. Atau dengan kata lain, anak raja itu diperlakukan menjadi sida-sida. Saudara bertanya, mengapa? Kenapa tidak boleh? Saudara-saudara sekalian, sida-sida kata ini adalah diberikan khususnya kepada laki-laki. Ketika sida-sida itu berarti para laki-laki ini harus dikebiri. Ya, mereka harus dikebiri. Kenapa harus dikebiri? Sesudah mereka dikebiri itu saudara, mereka tidak dapat lagi melakukan sesuatu dengan wanita lain. Nah, raja ini saudara, dia akan mengambil sida-sida ini. Lalu kemudian sida-sida inilah yang akan menjaga para putri daripada sang raja. Menjaga mereka. Supaya apa saudara? Supaya para putri ini tidak ada yang mengganggunya. Dengan kata lain, mereka punya pelayanan yang cocok untuk menjaga harem raja. Apa itu harem saudara? Anak perempuannya raja. Dengan kata lain, raja ini supaya dia ingin anak-anaknya ini bisa terpelihara, dijaga dengan baik, tidak diperlakukan dengan tidak baik. Inilah yang disebut sida-sida. Ada yang menjaganya. Saudara sekalian, sebenarnya saat Hizkia dia mendengarkan hal ini adalah kesempatan bagi dia untuk minta ampun, menyadari kesalahannya, dan dia minta ampun daripada Tuhan. Dia tahu saudara, dia umurnya akan berakhir. Dan yang kedua, anak-anaknya, anak-anak laki-lakinya akan dijadikan sida-sida. Saudara, dia boleh datang kepada Tuhan minta ampun. Saya percaya saudara, di dalam keadaan demikian, anggaplah Tuhan tetap mau dia mati pada waktunya. Tetapi minimal dia datang di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan yang kedua saudara, ketika dia melihat anaknya mau dijadikan sida-sida, dia boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, anak saya tidak berdosa. Biarlah saya menanggung dosanya. Jangan diberikan kepada anak-anak saya. Tuhan tolong. Saya sangat percaya saudara. Ketika Hizkia dia sakit. Dia minta Tuhan menolong dia, menjamah, menyembuhkan dia. Tuhan menjawab. Kali ini ketika dia berbuat salah, ketika dia mengaku dosa. Dan dia datang kepada Tuhan, minta Tuhan menolong. Saya percaya saudara, Tuhan juga akan menjamah. Tuhan juga akan memakai anaknya tidak lagi untuk menjadi sida-sida. Tetapi yang kita lihat bagaimana justru saudara kita melihat di tempat ini. Kita boleh melihat bagaimana pada waktu itu Hizkia justru dia mengatakan demikian. Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu.
ketika diberitahukan sungguh baik saudara. Dia berkata, Hizkia itu berkata begitu baik ya ketika diberitahukan. Tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Oke, ya anakku apa mau terjadi itu urusan mereka. Yang paling penting saya seumur hidup sampai akhir hidup saya itu tidak ada masalah. Saudara, kita bisa melihat betapa egoisnya Hizkia ini. Dia membiarkan semua bagian yang ada di dalam istana itu, bahkan anaknya bersedia untuk dikorbankan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sangat sederhana. Mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak suka kepada kesombongan. Seringkali kita berpikir bahwa kita mengisahkan kebaikan Tuhan, padahal hati kita itu sombong. Seolah-olah saudara kita ini orang yang berbuat baik di dalam pelayanan kita, di dalam apa, seolah-olah. Tetapi sebenarnya di balik itu saudara adalah kesombongan. Puji Tuhan, ya Tuhan berkati saya dengan kekayaan, punya mobil 4, punya rumah 2 hektar, dan villa yang mewah. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Bagus tidak saudara? Bagus sekali saudara. Kita memuji Tuhan. Tapi seringkali di balik semua ini ada kesombongan. Kita membungkus dengan hal-hal rohani, namun tetap menjadi pembeda adalah hati kita yang tetap. Saudara, marilah kita belajar untuk hati-hati. Dengan sangat mudah hati kita berbelok menjadi sombong dan angkuh. Kesombongan itu nikmat, tetapi Tuhan tidak suka. Bahkan di dalam Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak mau bermegah. Paulus sangat memahami apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi duri di dalam dagingnya. Maka Paulus mengatakan demikian juga untuk menolong dirinya, bahwa tidak ada yang perlu dibanggakan selain salib Kristus. Saudara, sebelum mengakhiri khotbah saya ini, saya ingin share kepada saudara kesaksian pribadi saya. Beberapa tahun yang lalu, saya lupa tepatnya kapan, saudara-saudara sekalian, tanah Pungkur itu mau dijual. Puji syukur kepada Tuhan. Tanah Pungkur itu mau dijual, kita mengumpulkan dana dan lain sebagainya. Saudara sekalian, ketika hanya beda angka yang sangat sedikit saja, pemilik tanah Pungkur itu jual kepada orang lain. Saudara sekalian, waktu saya mendengar tanah itu, bangunan itu dijual kepada orang lain, di dalam hati saya ingat sekali saudara, waktu itu saya rasa, apa ya salah saya? Apa ya dosa saya? Sampai di dalam keadaan yang demikian, tanah Pungkur itu akhirnya udah dekat. Saya sudah menunggu tanah Pungkur itu sudah dari atas lantai 3 itu. Saya selalu melihat tanah Pungkur. Kapan kita bisa memperoleh tanah Pungkur? Ketika bisa didapatkan, aduh puji Tuhan. Sudah sekalian, beda sedikit saja hanya untuk uang menolong dia, saudara kasih 500 juta begitu, saudara, hanya beda dikit karena ada sedikit kesalahan, dia marah dan dia jual kepada orang lain. Saya ingat sekali saudara, pada waktu itu, saya pikir-pikir mungkin saya itu berdosa. Sombong saudara, wah tanah Pungkur itu kena Philip Andrew, tahu enggak ya. Saudara, waktu itu saya sampai berkata ya kepada salah satu rekan saya berkata kalau memang saya salah, saya harus meninggalkan tempat ini, saya siap, Tuhan ampuni saya. Kalau ada niat yang demikian, ampuni saya Tuhan. Saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu penuh dengan anugerah belas kasihan. Tuhan tolong saudara, sekian kira-kira 5 tahun kemudian sesudah peristiwa itu saudara,
Orang yang sewa tanah pungkur kemudian berkata, apakah Pasundan mau membeli tanah pungkur? Saudara, ini sungguh-sungguh di luar apa yang terpikir. Pertama, saudara, harganya 2 kali lipat. Yang kedua, saudara sekalian, di tengah-tengah situasi kondisi ekonomi demikian, bagaimana mungkin? Tapi pada waktu itu saya belajar, Tuhan itu luar biasa. Justru Tuhan mau memperlihatkan bukan karena kamu, tetapi karena Tuhan mau memberi tanah yang semahal itu, saudara sekalian, diberikan kepada kita. Hari ini saudara boleh berjalan di pungkur ini, saudara boleh melihat tanah yang Tuhan beri. Saya alami, saudara, bagaimana di tengah-tengah keadaan demikian, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengakui kita salah, kita berdosa, kita mau bertobat, Tuhan memperlihatkan, saudara, jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Tuhan memberi lebih daripada itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong setiap kita, saudara. Seperti firman Tuhan hari ini, kita belajar. Ingatlah, saudara, di dalam keadaan apapun yang kita hadapi, yang terjadi, ingatlah kita belajar, saudara, di dalam keadaan apapun untuk senantiasa menengadah kepada Tuhan. Ingatlah kita jangan menjadi sindrom merendah untuk meroket. Kita merendah untuk kemuliaan Tuhan. Hanya Dia yang patut dipermuliakan. Kita tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami tidak lebih baik daripada Hizkia. Seringkali kami membanggakan diri. Seringkali kami menyombongkan diri. Di hadapan orang menganggap diri kecil. Tetapi seutuhnya kami mau orang-orang untuk menganggap diri kami besar, kami luar biasa. Ya Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami. Ketika kami sampai ada salah, ketika kami sampai keliru, tidak benar, tetap datang kepada Tuhan. Masih ada jalan keluar. Tuhan penuh kasih. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Masih ada kesempatan, masih ada waktu ketika kita jujur datang di hadapan Tuhan. Di dalam kesempatan ini, ketika ada anak-anak-Mu, mereka secara senyap, mereka juga berdoa, mereka datang di hadapan Tuhan, mereka berseru secara diam. Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu kepada doa anak-anak-Mu. Bukalah jalan bagi mereka ketika mereka mengakui dosanya, ketika mereka mau bertobat. Biarlah mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang dipulihkan. Karena mereka menyadari mereka membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau tidak ada yang dapat mereka miliki. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Doksologi, segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sempurna Allah Bapa, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Amin.